Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya akan absen video di channel Hobi Kelinci ya. Tema kali ini yaitu ternak kelinci mendatangkan rezeki dan hobi jadi happy. Nah ini guys, ini maksudnya dalam arti biar ternak kelinci semangat ya untuk ternak kelinci, karena ternak kelinci itu banyak sekali manfaatnya untuk kita. Apalagi kalau misalkan teman-teman kerja ya, misalkan capek kerja, kemudian kita lihat kandang kelinci, kemudian kelincinya sehat-sehat, kemudian gendut-gendut, kemudian produktif ya, itu sangat menyenangkan ya, jadi sangat happy sekali ternak kelinci. Kemudian selain dapat kita happy dan senang, kita bisa mendapatkan keuntungan dari ternak kelinci teman-teman. Itu sangat enjoy sekali teman-teman, karena ternak kelinci itu banyak sekali penghasilannya, misalkan dari penjualan daging, kemudian sapian, kemudian bisa dari penjualan peralatan kelinci, obat-obatan, atau bahkan dari urin atau kotoran. Itu tergantung manajemen kandang masing-masing. Nah itu teman-teman ya, jadi teman-teman saya berikan semangat untuk teman-teman yang misalkan pemula ataupun yang sudah peternak kelinci tapi belum bisa menghasilkan keuntungan atau hasil ya. Jadi teman-teman tetap semangat, intinya tetap sabar, kemudian selalu mencari ilmu dunia ternak kelinci teman-teman, karena ternak kelinci itu sangat susah kalau misalkan tidak bisa. Jadi teman-teman itu bisa lakukan cari ilmu di peternak-peternak yang sudah berpengalaman. Misalkan di tempat teman-teman itu ada ternak kelinci, teman-teman bisa main ke kandang teman-teman, main tanya-tanya, tapi dengan satu syarat ya, beli yang di kandang, misalkan beli sapian atau beli satu kelinci, untuk bertanya-tanya kepada peternaknya. Karena kalau kita tanya-tanya saja tidak beli ya, kita sungkan ya. Atau bahkan saya pengalaman kalau tanya-tanya tapi tidak beli itu biasanya pemiliknya itu memberi ilmu kurang maksimal ya, nggak bisa belak-belakan gitulah. Beda lagi kalau kita beli kelinci ya teman-teman. Kalau beli kelinci itu peternaknya itu memberikan ilmu itu sangat belak-belakan ya, maksudnya dikasih ilmunya itu secara keseluruhan. Beda lagi kalau misalkan tidak beli kelinci ya, itu pun peternak juga mikir-mikir. Nah itu teman-teman ya, jadi teman-teman selalu cari ilmu di peternak-peternak yang sudah kelihatannya itu sukses. Atau misalkan teman-teman tidak punya waktu ya, cari di YouTube teman-teman. Ilmu-ilmu itu banyak sekali di YouTube, channel-channel. Nggak usah channel saya saja, bisa dilihat channel-channel lainnya, misalkan channel YouTube yang banyak sekali, contohnya King Bunny, kemudian ada banyak sekali yang sudah banyak sekali video-videonya. Jadi teman-teman selalu cari ilmu biar berternak kelinci itu happy, kemudian mendatangkan untung banyak. Itu teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lakukan cari ilmu untuk mendapatkan itu semua, mendapatkan ternak kelinci, merasakan happy dan keuntungan banyak. Nah kemudian teman-teman, untuk penyemangat ternak kelinci, usahakan manajemen kandang ya, manajemen kandang yang bagus ya, minimal desinfektan teman-teman, desinfektan, pembersihan kandang, kemudian cek 1 minggu sekali untuk penyakit yaitu skabies, bisa dicegah, kemudian bisa kelincinya dipegang, diraba-raba ya, kita lihat kelincinya itu sehat atau enggak. Kalau enggak sehat ya diobati ya teman-teman, atau dicegah. Mudah sekali teman-teman, jadi teman-teman bisa lakukan 1 minggu sekali untuk kelinci teman-teman biar selalu sehat. Kemudian kelincinya itu
tidak gampang sakit, apalagi kelinci itu gampang sekali rawan kematian mendadak. Kalau misalkan kematian mendadak itu biasanya terjadi saat pakan kurang bagus, bisa disebabkan hijauan atau pakan serat seperti pelet itu kadaluarsa, bisa membuat kelinci juga sakit atau mati mendadak. Atau juga bisa musim misalkan seperti kemarau, panas, kandang lembab, kemudian kelinci pun stres juga bisa mengakibatkan kematian. Jadi banyak sekali PR yang diberikan untuk ternak kelinci biar selalu sehat, yaitu dengan selalu belajar ya teman-teman. Nah ini guys, ini kelinci saya selalu saya jadikan satu karena saya sibuk sekali. Saya pulang kerja malam-malam, pokoknya nggak sempet ngawinkan, nggak sempet lama-lama di kandang. Jarang upload karena sangat sibuk sekali. Ini saja bikin kandang ya teman-teman. Saya cicil pulang kerja seperti ini. Kemudian sebelum pulang kerja saya bikin kandang. Saya nggak langsung jadi setengah gitu ya. Ini alhamdulillah sedikit mulai banyak yang sudah saya kasih ram, kasih talang untuk urin. Pokoknya semangat ternak kelinci, yang terutama yaitu cintai hewannya dulu. Kita berikan kasih sayang maksudnya perhatian agar kelincinya itu nyaman. Kalau kelinci sudah nyaman, dipastikan pasti sehat terus ya teman-teman, sehat. Kemudian kalau misalkan ingin mengawinkan pasti mudah sekali, tidak misalkan ada banyak sekali hambatan kelinci itu susah hamil atau susah kawin, itu karena sebab banyak, dari penyakit, kemudian kandang kurang bagus, kurang nyaman juga bisa, kemudian sudah dikawinkan tapi tidak hamil-hamil, itu juga karena faktor kandang yang tidak nyaman. Kandang tidak nyaman itu bisa diartikan kandangnya itu panas, pengap, kemudian kandangnya sempit, itu bisa teman-teman membuat kelinci itu tidak nyaman, stres, kemudian produksi kurang bagus. Dan ini saya sistem seperti ini jadi saya gabung satu pasang ya. Kalau sudah hamil saya pisah seperti ini. Nah ini kan hamil ya teman-teman, ini kurang lebih 1 minggu lahiran insya Allah ya. Ini juga sebelumnya saya jadikan satu seperti ini. Nah jadi kalau sudah hamil saya pisah, kemudian saya kasih kotak untuk lahiran. Kemudian kalau misalkan ini betina sudah hamil, saya pindah lagi satu kotak satu kelinci, seperti itu dan seterusnya. Makanya ini kandangnya full, ini mau bikin kandang banyak lagi karena kandangnya itu kurang, kelincinya penuh ya teman-teman. Nah ini untuk jenis yaitu jenis dat ya teman-teman, jenis dat mini. Kalau di tempat saya ini jenis dat mini itu kualitasan ya. Kalau misalnya kualitas bagus, hasilnya juga bagus, artinya anaknya juga bagus, kemudian harganya juga bagus. Tapi kalau semi biasa, maksudnya tidak bagus, biasa saja datnya itu ya seperti ini teman-teman. Ini punya saya nggak begitu bagus ya, karena nggak ada pure, nggak ada surat-suratnya. Jadi ini termasuk kelinci dat biasa, jadi termasuk ya harganya nggak begitu mahal. Nanti kalau misalkan kandangnya sudah jadi semua, insya Allah saya renov kandang dan kelincinya saya ganti semua untuk jenis yang lebih bagus lah. Kalau nggak bagus ya nanti dicampur-campur, ada yang bagus, ada yang sedang ya, karena pembeli itu tidak mencari yang murah dan pembeli itu juga tidak mencari yang mahal. Jadi ada yang cari yang murah, ada yang mahal. Jadi nanti saya campur ya untuk ternak kelinci. Jadi ada yang mahal, ada yang murah, itu untuk memberikan kepuasan pembeli. Nah ini guys, ini ada yang banyak yang hamil teman-teman ya. Yang ini hamil, yang bawah hamil.
Insya Allah yang tengah-tengah ini hamil. Yaitu saya nggak ngawinkan satu masuk kandang kemudian diambil lagi, enggak. Jadi saya satukan jadi satu sama jantan. Nanti kalau misalkan selang 1 bulan betinanya tidak hamil-hamil, nanti saya jual antara indukannya atau jantannya, diganti di rolling. Saya jual mana yang kelincinya jelek. Kalau kita mempertahankan kelinci yang jelek itu akan merugikan ya teman-teman. Dalam arti misalkan tidak hamil 1 bulan itu sudah rugi teman-teman. Jadi rugi pakan, rugi waktu. Jadi teman-teman harus bisa pilah-pilah teman-teman ya. Seperti itu. Nah, oke, semoga bermanfaat tema kali ini, sekedar penyemangat ternak kelinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi kelinci.